Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai dengan 31. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat dipercaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan. Renungan hari ini berjudul Diungkit Tetap Bangkit. Dari bacaan firman Tuhan kita belajar tentang pengalaman Saulus, atau sekarang kita kenal sebagai Paulus, pengalaman permulaan dari pelayanan Paulus. Orang-orang Damsyik yang mendengarkan berita Injil yang diberitakan oleh Paulus heran, bahkan bingung dan mempertanyakan identitas Paulus. Bukankah dia ini yang ingin membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Mereka mengungkit-ungkit masa lalu Paulus, mengungkit-ungkit kesalahan atau dosa-dosa Paulus. Bahkan banyak orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Demikian pula saat Paulus pindah dan pergi melayani di Yerusalem, banyak murid-murid yang takut dan tidak percaya bahwa Paulus sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, bahwa dia juga adalah seorang murid Kristus
yang sekarang mulai memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus dengan sangat berani. Luar biasa. Walaupun masa lalunya dipertanyakan atau diungkit-ungkit, tetapi Paulus tetap bangkit, tetap bergerak, tetap memberikan hidupnya dan berdampak. Saat kita melayani, bersaksi atau mulai bangkit dan bergerak karena kita ingin memberi dampak, kadang-kadang kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Ada orang yang mempertanyakan atau mengungkit-ungkit masa lalu kita. Bahkan mungkin membicarakan dosa-dosa kita dan mau membunuh karakter kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah. Mari kita belajar dari Paulus. Ada 4 hal yang kita dapat belajar dari Paulus untuk tetap bangkit dan melayani Tuhan. 3 dari 4 hal ini adalah visi dan misi dari gereja kita, yaitu 1, mengenal Kristus, 2, mengalami Kristus, 3, meneladani Kristus, supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah, pada awalnya Paulus hanya tahu saja tentang Tuhan Yesus. Dia tahu, mungkin pernah dengar dari perkataan orang-orang yang percaya, dari orang-orang yang dianiaya oleh Paulus, dari Stefanus yang saat dia dibunuh sebagai martir disaksikan oleh Saulus yang sekarang kita kenal Paulus dan menjadi martir ya. Tetapi Paulus belum mengenal Tuhan secara pribadi. Paulus hanya tahu saja. Paulus belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang hidup. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus bertemu dengan Yesus secara luar biasa. Ini adalah peristiwa di mana Paulus mulai mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan pada saat yang sama, dia mempunyai pengalaman pribadi tentang Kristus. Bahkan Paulus mempunyai pengalaman di mana Tuhan Yesus mengenal dia dan memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus dengan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus tidak berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus memilih Saulus untuk menjadi rasulnya, untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak hanya mengenal, tetapi Paulus juga mempunyai pengalaman rohani secara pribadi. Dan pengalaman Paulus tidak berhenti di situ saja. Tetapi Paulus juga didoakan oleh Ananias. Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Paulus dibaptis. Pengalaman demi pengalaman terus terjadi sepanjang hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Paulus juga meneladani Kristus melalui kesaksian hidupnya yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Pengenalan dan pengalaman pribadi inilah yang menguatkan Paulus. Sehingga saat dosa-dosanya dan karakternya dipertanyakan oleh orang-orang, masa lalunya diungkit-ungkit, tetapi Paulus tetap bangkit, bergerak dan berdampak. Bahkan pengajarannya dan dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Saat masa lalu dan dosa-dosanya diungkit-ungkit, Paulus bahkan menggunakan itu menjadi suatu kesaksian akan kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus. Hal yang keempat yang menjadikan Paulus bisa tetap bangkit yaitu support atau dukungan.
Dukungan itu datang tidak hanya dari Tuhan saja, tetapi juga dari orang-orang yang percaya kepada Paulus. Kita telah membaca bagaimana saat banyak orang Yahudi merencanakan hal yang jahat, yaitu membunuh Paulus, banyak orang-orang yang percaya menolong Paulus. Dan mereka menyelamatkan Paulus, juga Barnabas yang mau menerima Paulus, bahkan menceritakan pengalaman keselamatan Paulus kepada pengikut-pengikut Yesus yang lain yang takut pada Paulus. Dari situ banyak yang percaya dan mau menerima Paulus sebagai rasul pilihan Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injilnya. Walaupun masih saja ada orang yang ingin membunuhnya, sehingga Paulus harus pergi lagi dari Yerusalem ke tempat yang lain. Tapi justru dari sini Injil keselamatan semakin meluas. Di mana Paulus pergi, disitulah Injil diberitakan. Walaupun diungkit, Paulus tetap bangkit. Dia tidak pernah menyerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa gereja GBDI El Shaddai adalah sebuah keluarga di mana kita saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan, saling memberi semangat. Karena itu, mari kita bangkit, bergerak dalam pimpinan Roh Kudus dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Juga ketahuilah bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai, bahkan memberikan Roh Kudus-Nya untuk terus mengajar dan menolong kita. Dia Tuhan yang baik, sudah membuktikannya dalam kehidupan seorang Paulus. Dia Allah yang setia, juga akan melakukannya untuk kita. Puji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Renungan 79. Kami berdoa renungan ini akan membangkitkan semangat kita dan terus menguatkan kita. Haleluya. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ingin bersaksi atau membutuhkan pelayanan doa dapat menghubungi kami melalui nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bagaimana Engkau menyelamatkan Paulus dan memilih dia menjadi hamba-Mu yang tetap bangkit dan tidak pernah menyerah. Kami belajar dari seorang Paulus untuk mengenal-Mu lebih dalam, mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama-Mu dan meneladani Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangkit dan bergerak dalam pimpinan-Mu dan memberi dampak yang mempunyai nilai kekekalan untuk kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Allah adalah penolong keluarga GBDI El Shaddai. Tuhanlah yang menopang keluarga GBDI El Shaddai. Dengan rela hati, keluarga GBDI El Shaddai akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Engkau melepaskan keluarga GBDI El Shaddai dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Haleluya. Amin.